orang kalau dihilangkan Allah Ta'ala rasa tenang tadi, rasa amannya tadi, walaupun dia hidup bergelimang harta benda, dikawal oleh ratusan orang, tentara dengan senjata yang lengkap, mobilnya mewah segala macam, hilang rasa tenangnya, dah panik, dia akan ada rasa cemas, takut, ngeri dan sebagainya. Nah, Allah rasa aman ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, surat Al-An'am ayat 82. Allah berikan itu rasa tenang itu adalah ketenangan hakiki, Ibu ya. Itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, dengan kezoliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Rasa aman itu Allah berikan, syaratnya adalah beriman kepadanya, jangan dicampur adukkan dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan, dengan dosa, apalagi syirik. Ketika kita jago iman kita, dari campuri dengan hal-hal dosa tadi, maka Allah berikan kita keamanan. Keamanan yang sebenarnya aman di dunia, aman di akhirat. Nah, makanya artinya zaman-zaman sekarang ini sesungguhnya upaya untuk menguatkan iman itu harusnya menjadi hal yang utama. Karena Allah berjanji di surah Al-An'am ayat 82, halaman 138, juz ke-7, surat ke-6 surah Al-An'am. Siapa yang kepengen dapat aman, kepengen diamankan Allah Ta'ala, Allah turunkan perlindungan kepadanya dari segala macam mara bahaya, Allah angkat rasa cemas dalam hatinya, Allah angkat rasa takut dalam hatinya, Allah angkat rasa kengerian dalam hatinya, kekhawatiran hatinya, maka sarannya apa? Iman. Dan jagalah kemurnian iman itu. Jangan dicampur adukkan dengan kesyirikan, dengan kezoliman, dengan kemaksiatan. Allah berjanji mereka akan Allah berikan, mereka itulah ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang akan Allah berikan rasa aman dalam hati mereka, dan juga fisik mereka juga akan Allah amankan dari segala mara bahaya. Kita sekarang ini kan, dunia sekarang ini merasa takut, merasa khawatir dengan serangan wabah virus COVID-19 itu. Sampai-sampai Saudi itu tak nerima orang umroh, tak nerima orang haji, kecuali orang dia tulah. Kau tadi kan, umroh boleh, mah muharram kage bisa jadi. Cuman khusus Indonesia dan beberapa negara lainnya itu kalau ada yang nak berangkat umroh, dia tak boleh langsung ke Saudi. Dia harus mampir di negara yang ketiga, maksudnya negara kita asal, negara dia Saudi. Nah, negara sekok lagi harus singgah di situ, karantina 14 hari baru boleh ke Saudi. Khusus Indonesia dan beberapa negara yang tingkat COVID itu sedang tinggi. Nah, seperti itu Ustaz. Tapi kalau yang tidak aman, dia karantinanya dibalik ke Saudi itulah, ada apa-apa, mampir ke landingnya ke Jeddah. Maka dia artinya sudah wilayah Saudi, kemudian dia karantina di wilayah Saudi itulah 14 hari baru kemudian dia bisa umroh dan seterusnya. Ngapa diberlakukan peraturan seperti itu? Karena khawatir, karena merasa tak aman tadi. Nah, ini seperti itu. Siapa musuhnya? Siapa yang membuat cemas ini? Si COVID. Yang mana COVID itu? Pacar tak dilihat, mana rupanya, mana bentuknya. Nah, inilah masalahnya. Tak pacak kita lihat barang itu tadi, tak kelihatan. Nah, kalau sesuatu itu tak kelihatan, maka satu-satunya cara kita untuk berlindung dengan dia adalah berlindung kepada zat yang bisa melihat segala sesuatu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Di mana COVID-nya ada, di mana itu dia tahu kan? Kita tak tahu. Nah, mari kita bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana caranya? Berimanlah dengan dia. Jago iman tadi, jangan dicampur adukkan dengan kesyirikan.
Arti syirik itu adalah apa yang lemah itu adalah yang tingkat bawah itu adalah meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari kesyirikan. Ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala ketika kita murnikan iman kita, Allah janji ini, ulaika lahum al-amnu. Mereka itu akan mendapatkan keamanan. Allah akan turunkan keamanan kepada kita. Ya. Dan Allah akan berikan kita petunjuk. Apa petunjuk itu? Dibukanya. Mungkin bukan di kita, tetapi di orang yang mungkin ahli nyunian memang dia belajar. Terbuka lah, ya ada apa ilmunya sampai ke situ dengan izin Allah. Ya, ini petunjuk tadi. Kemudian dia temukan misalnya obatnya. Sekarang ini yang lagi viral itu adalah sungkai. Aku kemari semalam Kerengas, mampir di depan Alia. Nah, lah gondol lihat. Tak naruh lagi ya. Malam Sabtu Minggu tadi dengan Ustadz Gito itu Samsusu Gito itu kesana aku ngambil cak beberapa lay ya. Nah, di kurasiku kapan giliran malam Jumat depan aku nak mampir. Cak semalam. Lah habis rupanya. Ya, diburu orang. Nah, itu kan ibaratnya bagian dari contoh petunjuk tadi itu. Ya, ada yang juga tahu sungkai itu dia bisa menguatkan imun. Ya, di mahasiswa Bengkulu, Jambi memanglah meneliti nian itu. Ada jurnalnya, tapi dicobanya di mencit di apa tikus putih. Dan memang tikus itu diberikan ya ekstrak daun muda kalau penelitian dia tuh ya. Daun muda dari sungkai tadi, imunnya itu kebal penyakitnya lebih kuat, lebih tinggi dibanding dengan yang tak diinjak itu tadi. Nah, maka itu kita juga manusia ini juga bisa, kan itu kan sebagai sampel baik gitu ya, contoh baik, percobaan. Ditelitinya sungkai itu, ya. Nah, jadi, artinya kan itu kan bagian bukaan petunjuk Allah SWT tadi. Oh, ada itu. Dan memang dari selama ini memang sungkai itu memang obat. Kita belum tahu musim Covid baru tahu itu sungkai itu ada bentuk obat tadi. Cuman ujinya bagi yang darah rendah, tensi darahnya rendah itu kurang bagus. Ya, ada anggota pengajianku ini, iya Ustaz ujinya, aku minum daun sungkai itu, cuman sudah minum itu rasa belayang-layang badan. Karena dia memang masuk kategori yang tensinya rendah, yang naruh darah rendah. Nah, tak maju namanya, Nah, jadi yang naruh darah rendah ini, atau maka itu tak dianjurkan minum tuh tiap hari minum banyak. Ada yang anjurkan cuman seminggu itu 2 kali. Ya, minumnya itu. Kalau yang kita sehatkan untuk jago seminggu sekali untuk pencegahan tadi itu. Ya, karena dia menurunkan tensi tadi di antara efek sampingnya tadi. Nah, Allah Ta'ala, jadi ikan maksud aku itu petunjuk tadi. Dibuka itu kan tak tahu apa nih obatnya Covid. Belum ada yang tahu itu. Orang sekarang ini sibuk ini adalah mencari vaksin dulu. Padahal sebenarnya vaksin itu kata pakar virus itu vaksin itu kaget itu belakangan nyari vaksin itu. Sekarang ini dulu kan nyari obatnya karena orang banyak sakit. Kalau vaksin itu adalah setelah virus itu ini stabil ujinya tadi. Tidak kata perkembangan varian baru itu. Nah, kalau stabil, nah baru vaksin untuk orang sehat, jangan kena. Ikan nyoba orang lah sakit galau banyak. Mestinya dulu kan cari obatnya. Cari obatnya, bukan cari vaksinnya. Ya, nah seperti itu. Cari obatnya dulu. Nah, obat ikan ini pasti ada. Cuman masih Allah rahasiakan. Petunjuk tadi masih Allah tutup tadi. Ya, Allah tutup petunjuk obat dari virus Covid itu tadi. Insya Allah ada. Ya. Karena setiap penyakit itu ada obatnya.